Justru kemudian kalau kita bicara bagaimana kemudian Islam meletakkan LGBT itu adalah perbuatan maksiat, Mas Ishak, kemaksiatan atau kriminalitas atau jarimah yang berhak untuk dijatuhi sanksi. Jadi dia bukan masalah kesehatan mental, bukan persoalan menyimpang kejiwaan. Nah, itu adalah kriminalitas, itu adalah jarimah, pelanggaran terhadap syariah. Karena kemudian syariat telah menetapkan bahwa diciptakan manusia itu berpasang-pasangan, kalian itu berpasang-pasangan itu untuk kemudian nikah di situ itu ya, di Arum itu ya. Itu karena kemudian memang Allah mempasangkan bahwa keluarga itu dibentuk dari suami dan istri ya. Kan begitu kan ya. Kita mau membuka tuntunan Al-Quran, kita mau membuka tuntunan dari hadis, baik dalam bentuk afalnya Rasul ataukah akwalnya Rasul ataukah takrir Rasul, kita mendapati penjelasan bahwa yang namanya pernikahan, yang namanya pemenuhan terhadap kebutuhan naluri seksual itu ya hanya dalam pernikahan, dan pernikahan itu adalah laki dan perempuan. Kan bukan dengan sesama jenis, baik laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dan perempuan. Nah, jadi ketika kemudian ini merupakan sebuah kekeliruan, sebuah kemaksiatan, bagaimana kalau kemudian kita melihat Islam kemudian memberikan sebuah perangkat peraturan untuk membuat bahwa agar perilaku yang lurus, yang sesuai dengan tuntunan Islam itu tetap terjaga di masyarakat. Ya, jadi bagaimana caranya mereka yang sebelumnya itu tidak terbersit sedikit pun, yang belum pernah melakukan pelanggaran atau kemaksiatan ini, itu dibikin dengan mekanisme yang ada agar tidak terbersit ke arah sana secara pikiran, tidak kemudian didorong oleh masyarakat di sekitarnya tempat tinggal dia untuk kemudian mengikuti tren yang ternyata seperti itu, atau kemudian tidak kemudian juga menjadi orang yang membanggakan kemaksiatan itu. Nah, itu melalui proses apa? Melalui sebuah proses edukasi dan pendidikan yang mencetak dan menghasilkan generasi-generasi muslim yang dia itu ngerti bahwa dia itu adalah hamba Allah, hidup adalah untuk mengabdi kepada Allah sesuai dengan tuntunan Allah, sehingga kemudian dia harus mengilmui setiap amal yang dia lakukan agar selalu dalam koridor tuntunan syara. Itu seperti itu kan, itu pencegahannya. Kalau terus yang kedua, bahwa ketika kemudian ada di tengah-tengah masyarakat ini itu mereka-mereka yang sudah terlanjur melakukan kemaksiatan itu, sudah terjebak, juga ada mekanisme di dalam Islam itu untuk kemudian membuat mereka itu berhenti, stop, tidak boleh melakukan kemaksiatan yang sama, tidak boleh mengulanginya, dan kemudian tidak boleh melakukan inspirasi untuk kerusakan itu ke tengah-tengah masyarakat. Kan begitu kan ya. Jadi di situ untuk pribadinya dia harus taubatan nasuha. Untuk membuat dia itu kapok, itu juga ada mekanisme penjatuhan sanksi. Kan begitu kan ya. Untuk menjaga agar di tengah-tengah masyarakat itu tidak beredar yang namanya ide-ide atau pemikiran atau narasi yang mengajak mempromosikan perbuatan bejat atau kemaksiatan ini, itu juga ada pengelolaan sistem media. Kan begitu kan ya, yang itu mengarahkan kepada masyarakat agar terbentuk masyarakat yang bertakwa, bukan yang rusak, bukan yang kemudian isinya kalau buka sosmed itu ya, itu kemudian orang-orang yang memperkenalkan gimana sih cara menjadi gay di negara orang gitu ya. Bagaimana melakukan friend with benefit tanpa merasa ada merasa ada kepikiran gitu kan. Pernah ada kan? Ada. Kalau kita scrolling sosmed itu akan ketemu itu. Podcast yang memberi inspirasi kayak begitu. Gimana sih kok bisa kamu itu sama dia kalau friend with benefit itu kan kayak kucing komplek kawin gitu loh. Pokoknya ketemu sama siapa asalkan bisa bisa memenuhi naluri seksualnya, berhubungan seksual, sudah gitu. Gimana caranya supaya enggak kepikiran? Dikasih tipsnya. Jangan tukar-tukaran nomor, jangan nanya keluarga dari mana dan pokoknya sudah, pokoknya cuman saja kan, cuma cari kepuasan saja sudah gitu, selesai. Nah, kayak begitu itu mereka dapatkan itu dari masyarakat yang rusak ini, yang memang dibuka celah untuk itu.